Halo guys, kembali lagi sama aku, I am Fahima. Belum ganti baju nih, masih sama kayak dress code video sebelumnya. Jadi video kedua aku ini ceritanya tentang tips gimana kita bisa hidup efisien cuman 50.000 per minggu gitu. Nah, tentu saja ini bukan cuman ngomong aja ya guys, aku udah pernah banget ngalamin, bahkan masih ngalamin sampai sekarang. Jadi di video aku yang pertama tadi sempat aku spoil kan gimana dulu aku bisa cuman habisin 50.000 per minggu gitu. Bahkan uang yang buat aku hidup seminggu itu nggak dari uang jajan atau nggak dari uang saku beasiswa, aku dapat dari kerja gitu. Kerja satu hari bisa buat makan satu minggu. Nah, emang kalau 50.000 per minggu itu emang possible banget sih kalau kita hidupnya itu di desa. Dimana kalau di desa kan kita bisa akses bumbu-bumbuan, sayur-sayuran itu dari ladang gitu loh, atau kita bisa minta ke tetangga secara cuma-cuma. Tapi kalau di kota kan nggak setiap orang itu bisa, nggak setiap orang itu kuat, pasti ada triknya gitu guys. Nah, jadi di video kali ini aku bakal share trik buat kita bisa hidup 50.000 per minggu. Check it out. Disclaimer dulu, kalau 50.000 per minggu itu nggak termasuk bayar UKT, nggak termasuk kos ya, cuman termasuk biaya makan, jajan, sama biaya beli alat tulis atau ATK dan biaya print gitu ya. Tips aku ini paling relate untuk yang tinggal di kota Malang atau mahasiswa-mahasiswi Malang, tapi juga insya Allah masih relate untuk beberapa kota lain yang inflasinya nggak jauh beda sama kota Malang gitu ya guys. Nah, tips yang pertama itu berkaitan dengan spend money untuk makan. Nah, tipsnya yang pertama, kita tuh harus bawa Magicom atau rice cooker sendiri dari rumah. Nah, ada rice cooker yang ukurannya kecil-kecil, yang kapasitasnya cuman 5 liter. Itu bisa banget buat kalian para anak kos gitu. Harganya cuman sekitar 200.000. Itu worth it banget kalau kita awal-awal moving buat kos, kita harus punya rice cooker. Nah, selain rice cooker, kalau kita pulang kampung kita juga harus bawa beras sendiri. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau rumah tangga itu menimbun beras, orang tua kan beli beras bisa jadi belinya nggak 1 kilo 2 kilo, bisa langsung beli satu sak gitu, atau satu karung. Nah, kita ambil 2 kilo buat kita bawa ke kos-kosan. Nah, tips buat kita cuman habisin 5.000 per hari buat makanan adalah kita masak nasi sendiri. Nah, jadi uang 5.000 cuman buat beli lauk aja di warteg. Di sekitar kos kalian pasti banyak warteg-warteg yang jual segala macam masakan rumahan gitu, dari mulai ayam, sayur, tahu tempe, dan lain-lain. Nah, price list warteg di sekitar kos aku itu ya, harga sayuran itu 2.000-an per porsi. Kalau kalian mau hemat, 2.000 itu bisa buat 2 kali makan. Mahasiswa biasanya sih 2 kali makan aja cukup ya guys, meskipun nggak direkomendasikan, tapi anggap aja tirakat gitu ya. Terus kalau harga tempe tahu itu 500 sampai 1.000 tergantung wartegnya, itu per satu potong aja ya. Terus untuk harga ayam itu bisa 3.000 sampai 5.000.
Nah, jadi kalau seumpama kita mau hemat, beli aja sayur sama lauk tahu gitu. Sayur 1 porsi, tahu 2 atau 3, maksimal 5.000 lah per hari kita spend untuk makanan. Gitu guys, untuk pasti bakal hemat banget kalau kalian bawa beras sendiri, masak nasi sendiri, dan cuman beli lauk aja. Tapi jangan sedih kalau uang kita masih lebih. Di akhir minggu, seminggu sekali kita bisa beli makanan yang agak enak, beli lalapan. Kalau di Malang itu lalapan harganya kayak BBM. Harganya sekarang 10.000 per porsinya, udah termasuk nasi. Sekali nggak apa-apa, uangnya kita buat makan yang agak enak. Tips kedua berkaitan sama kita ngeprint. Nah, salah satu pengeluaran terbesar mahasiswa itu buat ngeprint guys, karena emang dosen itu nggak mau kadang kalau ngecek by online gitu, mereka lebih suka metode konvensional. Meskipun aku pribadi itu lebih sepakat kalau kita memanfaatkan teknologi gitu ya, jadi kita nggak perlu buang-buang sampah, menebang lebih banyak lagi pohon gitu kalau aku. Tapi beberapa dosen, khususnya dosen-dosen senior itu lebih nyaman ketika melakukan review atau penilaian dari print out. Untuk pengeluaran print itu tipsnya kita bisa beli kertas sendiri. Jadi tipsnya beli kertas A4 1 rem itu sekitar 50 ribuan. Jadi kita harus selalu stok kertas A4 itu. Kalau kita mau ngeprint, kita ngeprint bawa kertas sendiri. Kalau bawa kertas sendiri itu ya, 1 halaman print itu hanya Rp75. Nah, misal kita print makalah sekitar 10 halaman, kita cuman habis 7.500 aja, nggak bisa lebih dari 10.000. Pokoknya saran aku harus punya kertas sendiri. Dan selain kertas A4, kita juga bisa beli kertas folio, karena ada beberapa tugas itu yang harus kita tulis tangan di folio gitu guys. Beli kertas folio 1 pack itu sekitar 16-an atau 18 gitu, sekitar belasan. Jadi harus tersedia ya guys, kertas A4 1 rem sama kertas folio bergaris. Nah, pasti diantara teman-teman bakal banyak pertanyaan. Gimana kak kalau seumpama ada biaya-biaya tak terduga? Misal teman-teman diajakin kerja kelompok di kafe. Nah, itu emang sering banget ngabisin duit sih guys. Nah, tipsnya daripada di kafe, biasanya teman-teman itu lebih suka kerja kelompok di sekitar kampus. Di sekitar kampus itu banyak banget tempat-tempat yang mendukung buat kerja. Colokan ada di mana-mana, khususnya di gazebo. Banyak banget gazebo, entah gazebo di pusat, universitas maupun di masing-masing fakultas. Kadang juga teman-teman suka ngemper di gedung fakultas gitu sambil nyolok, cari stop kontak, cari wifi sambil nugas bareng. Itu lebih asik dan lebih merakyat. Tinggal kalian gimana ngebujuk teman-teman buat nggak terlalu hedon, buat ngerjain tugas doang, nggak perlu ke kafe karena banyak fasilitas di sekitar kita. Kalaupun harus ke kafe, terpaksa ke kafe, kita nggak selalu wajib untuk beli makan atau minum loh guys. Kalau seumpama teman-temanmu udah pada beli, kamu yang lagi low budget bisa bawa kopi sendiri. Beli aja gitu kopi Good Day atau kopi-kopi sachetan, kita seduh di rumah, di kos, terus bawa ke taruh tumbler, terus dibawa ke kafe, nggak bakal kena marah. Terus kalau seumpama ada biaya tak terduga lain, misal harus beli buku yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu, nah
itu nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Biasanya kalau aku dulu untuk biaya-biaya tak terduga itu aku kerja. Jadi kerja apa aja deh yang bisa menghasilkan cuan. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal bahas apa aja kerjaan yang bisa dilakukan mahasiswa di Sambi sambil kuliah tapi menghasilkan cuan cukup buat uang tambahan.